Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabahul khair, sabahul nur, wa kaifa haluk? Alhamdulillah ana bi khair. Alhamdulillah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmah hidayah beserta inayahnya, sehingga pada pagi hari ini kita kembali dapat bertatap muka secara online atau daring dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apa. Salawat beserta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi junjungan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi salatu wassalam. Baik, alhamdulillah anak-anakku, kita dapat bertemu kembali ya untuk belajar bahasa Arab masih bersama dengan saya Pak Esa Putra Kurniawan dalam pelajaran Al-Lughah Al-Arabiyah, pelajaran bahasa Arab ya. Ini adalah pertemuan ke-9 mungkin ya dari pelajaran bahasa Arab kita di semester 1 ya. Dan ini kita insya Allah akan melanjutkan ke bab berikutnya, yaitu bab 2 atau ad-darsus tsani, pelajaran kedua. Silakan anak-anakku mulai mempersiapkan peralatan tulisnya untuk mencatat hal-hal yang sekiranya penting yang nanti Pak Isa sampaikan melalui video ini. Ad-darsus tsani, pelajaran kedua. Judul yang kita pelajari pada bab kedua ini, silakan bisa dibuka buku paketnya, adalah At-Ta'allum fil Fasl. At-Ta'allum fil Fasl, belajar di kelas ya. Pada bab ini kita akan belajar tentang fi'lul mudhari' atau fi'il mudhari'. Pada bab 1 kemarin kita belajar tentang fi'lul madhi atau fi'il madhi yang menyatakan telah, dan sekarang kita belajar tentang fi'lul mudhari' atau fi'il mudhari'. Baik, silakan bersiap-siap untuk menulis, dibuka buku catatannya. Pengertian fi'il mudhari'. Yang pertama, fi'il artinya kata kerja. Fi'il artinya kata kerja. Mudhari' artinya sekarang. Fi'il mudhari' adalah kata kerja yang menunjukkan perbuatan atau kegiatan yang sedang dilakukan. Yang sedang dilakukan. Terjemahan kalimat pada fi'il mudhari' harus selalu mencantumkan kata sedang. Perubahan huruf dan harokat pada fi'il mudhari' terjadi di awal kata. Terjadi di awal kata. Kata kerja fi'il mudhari' selalu berubah sesuai dengan dhamirnya. Dan dhamir artinya adalah kata ganti orang. Ini hampir sama dengan pengertian dari fi'il madhi, hanya saja fi'il madhi kemarin menunjukkan perbuatan yang telah dilakukan, sedangkan fi'lul mudhari' menunjukkan perbuatan yang sedang dilakukan. Seperti itu. Nah, tabel kata dasar. Kata-kata dasar yang akan kita pelajari pada bab 2 ini, pada bab fi'il mudhari' adalah ya, silakan bisa sambil membuat tabel di buku tulis masing-masing. Kata dasar dan artinya. Kata dasar yang akan kita pakai untuk membuat fi'il mudhari'. Yang pertama, jalasa, artinya telah duduk. Sebagaimana yang telah Pak Isa jelaskan bahwasanya semua kata dasar itu pasti fi'il madhi, yang berarti mempunyai atau mengandung makna telah. Semua kata dasar dalam bahasa Arab itu otomatis adalah fi'il madhi. Jalasa artinya telah duduk. Wajada telah menemukan. Fahima telah paham. Kataba telah menulis. Qara'a telah membaca.
Syaraha telah menjelaskan, sa'ala telah bertanya, darasa telah belajar. Kemudian istama'a telah mendengarkan, fataha telah membuka, ta'allama ini sama dengan darasa telah belajar, dakhala telah masuk, arada telah ingin, raja'a telah pulang, dhahaba telah pergi, dan amila telah mengerjakan. Total ada 16 kata dasar ya, atau 16 fiil yang akan kita jadikan fiil mudhari' di bab 2 ini. Baik. Domir yang akan kita gunakan pada bab ini sama dengan domir yang kita gunakan di bab sebelumnya, yaitu ana, anta, anti, huwa, hiya, nahnu, yang artinya saya, kamu laki-laki, kamu perempuan, dia laki-laki, dia perempuan, dan kami. Sudah hafal ya? Domir artinya kata ganti orang. Total ada 6 domir atau 6 kata ganti orang yang kita gunakan pada bab ini. Selanjutnya, rumus domir fi'il mudhari'. Rumus domir fi'il mudhari' adalah ana itu. Kalau pada bab sebelumnya, yaitu bab fi'il madhi, rumusnya adalah tutatidna, seperti itu ya, masih ingat? Kalau dalam fi'il mudhari' rumusnya adalah anaitu. Anaitu. Kita lihat penjelasannya. Anaitu. A itu untuk saya atau ana. A ya. Nun atau na untuk kami atau nahnu. Kemudian ya itu untuk dia laki-laki atau huwa. Dan kemudian untuk huruf ta sendiri itu digunakan untuk 3 domir sekaligus. Yang pertama adalah kamu laki-laki atau anta. Yang kedua adalah kamu perempuan atau anti. Dan yang ketiga adalah dia perempuan atau hiya. Untuk tak itu digunakan untuk 3 domir sekaligus ya. Baik. Berikutnya tabel fi'il mudhari'. Nah, ini untuk anak-anakku silakan bisa dicatat ya, karena ini adalah materi inti. Mungkin agak banyak tapi tidak mengapa ya. Karena catatan itu penting. Ya, berikut ini adalah tabel fi'il mudhari' yang akan kita gunakan ya dalam bab 2 ini atau bab at-ta'allum fil fasl. Kata dasar dan domir ya, telah dicantumkan di situ. Maka kata dasar yang pertama yang akan kita jadikan fi'il mudhari', kata dasar yang akan kita jadikan fi'il mudhari' adalah sebagai berikut: jalasa, wajada, fahima, kataba, qara'a, syaraha, sa'ala, darasa. Baik. Sebagaimana yang telah dijelaskan tadi, bahwa fi'il mudhari' perubahan kata atau hurufnya itu terjadi di awal. Kalau fi'il madhi perubahan kata atau huruf terjadi di akhir, sedangkan fi'il mudhari' terjadi di awal. Misalkan dari kata jalasa. Jalasa artinya telah duduk, kata dasar ya. Maka kita jadikan sedang duduk. Saya sedang duduk. Maka menjadi ajlisu. Ajlisu. Kamu laki-laki sedang duduk, tajlisu. Kamu perempuan sedang duduk, tajlisina. Nah, dia laki-laki sedang duduk, yajlisu. Dia perempuan sedang duduk, tajlisu. Dan kami sedang duduk, najlisu. Seperti itu. Kenapa Pak Isa berikan
warna kuning untuk dhamir anta dan hiya, karena dua-duanya sama persis ya. Dua-duanya bunyinya sama persis dan tulisannya itu pun sama. Bisa dilihat ya di situ bahwasanya perubahan terjadi di awal. Yang tadinya ajlisu menjadi tajlisu ya, dirubah alifnya menjadi ta. Kemudian dari ta menjadi tajlisu menjadi tajlisina ya, berubah ya. Belakangnya ditambah ya dan nun ya. Untuk anti ini paling panjang perubahannya. Kemudian yajlisu ya, dari ta berubah menjadi ya. Kemudian dari yajlisu, dari ya berubah menjadi ta lagi, tajlisu. Dan kemudian berubah lagi di awal kata menjadi najlisu, yang berarti kami sedang duduk. Seperti itu. Oke, contoh berikutnya. Dari kata dasar wajada, artinya telah menemukan. Maka mari kita jadikan sedang menemukan menjadi ajidu. Seperti itu. Dan kita teruskan ke dhamir berikutnya. Kamu laki-laki sedang menemukan tajidu. Kamu perempuan sedang menemukan tajidina. Dia laki-laki sedang menemukan yajidu. Dia perempuan sedang menemukan tajidu, sama persis dengan anta. Dan kami sedang menemukan menjadi najidu. Kemudian kata dasar fahima. Fahima artinya telah memahami. Fahima artinya telah memahami. Maka kita jadikan fi'il mudhari' menjadi saya sedang memahami. Afhamu, kamu laki-laki sedang memahami. Tafhamu, kamu perempuan sedang memahami. Tafhamina, dia laki-laki sedang memahami. Yafhamu, dia perempuan sedang memahami. Tafhamu sama persis dengan anta. Dan kami sedang memahami menjadi nafhamu. Seperti itu. Baik, saya harap anak-anakku bisa memahaminya ya. Berikut kata dasar berikutnya kita jadikan fi'il mudhari' tanpa Pak Esa artikan. Kata apa? Artinya telah menulis. Kita jadikan sedang menulis. Aktubu, taktubu, taktubina, yaktubu, taktubu, naktubu. Qara'a artinya telah membaca. Kita jadikan sedang membaca. Menjadi aqra'u, taqra'u, taqra'ina, yaqra'u, taqra'u, naqra'u. Kemudian syaraha artinya telah menjelaskan. Kita jadikan sedang menjadi ashrahu, tashrahu, tashrahina, yashrahu, tashrahu, nashrahu. Masuk kata berikutnya. Sa'ala kita jadikan fi'il mudhari'. Sa'ala artinya telah bertanya. Kita jadikan sedang bertanya menjadi as'alu, tas'alu, tas'alina, yas'alu, tas'alu, nas'alu. Maaf, itu untuk yang anti harokat fathahnya harusnya di atas huruf nun ya. Jadi itu ada kekeliruan, harusnya harokat fathah di atas huruf nun. Silakan bisa kalian betulkan sendiri penulisannya. Kemudian kata darosa, darosa artinya telah belajar. Kita jadikan fi'il mudhari' sedang belajar menjadi adrusu, tadrusu, tadrusina, yadrusu, tadrusu, nadrusu. Ini sudah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 kata kerja yang sudah kita jadikan fi'il mudhari'. Kemudian kata kerja berikutnya. Istama'a, fataha, ta'allama, dakhala, arada, raja'a, amila, dan dhahaba. Mari kita jadikan fi'lul mudhari'. Istama'a artinya telah mendengarkan. Istama'a artinya telah mendengarkan. Kita jadikan fi'il mudhari' menjadi sedang mendengarkan. Menjadi astami'u, tastami'u, tastami'ina, yastami'u, tastami'u, nastami'u. Kemudian
fataha. Fataha artinya telah membuka. Maka kita jadikan fi'il mudhari' menjadi sedang membuka. Aftahu, taftahu, taftahina, yaftahu, taftahu, naftahu. Ta'allama artinya telah belajar. Kita ubah menjadi fi'il mudhari' menjadi sedang belajar. Ata'allamu, tata'allamu, tata'allamina, yata'allamu, tata'allamu, nata'allamu. Mohon maaf, untuk tata'allamina itu ada kekeliruan, harusnya huruf ya dan nun itu disambung ya. Sekali lagi, huruf ya dan nun itu disambung, silakan bisa dibetulkan sendiri penulisannya. Kemudian dakhala artinya telah masuk. Kita jadikan fi'il mudhari' sedang masuk menjadi adkhulu, tadkhulu, tadkhulina, yadkhulu, tadkhulu, nadkhulu. Kemudian arada artinya telah ingin. Kita jadikan fi'il mudhari' sedang ingin menjadi uridu, turidu, turidina, yuridu, turidu, nuridu. Kemudian raja'a artinya telah pulang. Kita jadikan fi'il mudhari' sedang pulang menjadi arji'u, tarji'u, tarji'ina, yarji'u, tarji'u, narji'u. Kemudian kata amila artinya telah mengerjakan. Kita jadikan fi'il mudhari' sedang mengerjakan menjadi a'malu, ta'amalu, ta'amalina, ya'malu, ta'amalu, na'malu. Kemudian kata dhahaba artinya telah pergi. Kita jadikan fi'il mudhari' sedang pergi menjadi adhabu, tadhhabu, tadhhabina, yadhhabu, tadhhabu, nadhhabu. Demikian ya. Semoga anak-anakku bisa memahami dengan baik ya. Sekali lagi, untuk dhamir anta dan hiya itu sama persis ya. Meskipun artinya berbeda, namun tulisan dan bunyinya sama persis. Dan untuk dhamir anti itu adalah yang paling panjang karena perubahan tidak hanya terjadi di depan tetapi di belakang juga. Yaitu untuk dhamir anti ditambah ya dan nun di belakang kata ya. Ditambah ya dan nun. Silakan ini untuk dipelajari dan dicatat yang rapi supaya bisa untuk menjadi panduan dalam mengerjakan soal-soal ya yang akan datang. Baik. Alhamdulillah ya, materi untuk pertemuan ini sudah Pak Isa jelaskan semua. Maka silakan anak-anakku buka buku paketnya halaman 36 dan lengkapilah tabel yang ada di situ yang berupa tabel fi'il mudhari' yang ada di bagian A. Silakan lengkapi tabel fi'il mudhari' yang ada di halaman 36 bagian A. Kalau tidak cukup tempatnya bisa di buku tulis ya. Kemudian nanti silakan untuk difoto dan dikumpulkan di Google Classroom. Seperti itu. Baik, terima kasih. Syukran jazila. Ya. Jazakallahu khairan. Terima kasih atas perhatiannya anak-anakku semua. Semoga materi ini bisa dipahami dengan baik ya, dan semoga apa yang Pak Isa sampaikan bisa bermanfaat untuk anak-anakku semuanya. Demikian Pak Isa tutup. Jazakumullahu khairan katsira wa barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.